teman-teman suka pada video ini, silakan teman-teman like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Miss Putri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat dan tersenyum. Oke, Miss Putri berharap semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita sama-sama awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, soleh dan soleha, setelah di minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai gerakan-gerakan sholat yang sudah kita urutkan mulai dari diawali dengan takbir dan kemudian diakhiri dengan salam. Nah, kali ini teman-teman akan mempelajari tentang bacaan-bacaan di dalam sholat. Nah, jadi ketika teman-teman melaksanakan sholat, tidak hanya melakukan gerakannya saja, akan tetapi ada bacaan-bacaan yang harus teman-teman baca ketika sholat. Oke, apakah teman-teman sudah tahu bacaan-bacaan yang terdapat di dalam sholat? Nah, kita akan sama-sama pelajari tentang bacaan-bacaan sholat. Adapun tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai pada pertemuan kita hari ini yaitu yang pertama, teman-teman harus mampu mengetahui bacaan sholat dengan baik dan benar. Yang kedua, teman-teman harus dapat melafalkan bacaan sholat dengan benar. Dan yang ketiga, teman-teman harus dapat mempraktekkan gerakan dan bacaan sholat dengan benar. Itu dia tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai pada pertemuan kita hari ini. Miss Putri akan mengingatkan kembali teman-teman mengenai definisi sholat. Sholat merupakan tiang agama. Sholat juga merupakan amal yang pertama kali akan dihitung di akhirat. Jadi, bila teman-teman sholat dengan baik, maka teman-teman akan bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, apakah teman-teman sudah tahu bacaan sholat yang 5 waktu? Oke, jika teman-teman masih belum tahu, marilah kita belajar bersama-sama. Dan jika teman-teman sudah tahu, maka kita sama-sama untuk mereview ulang supaya mengingatkan kembali terhadap bacaan-bacaan sholatnya. Nah, semua bacaan sholat 5 waktu itu sama. Yang membedakan hanyalah niat dan jumlah rakaatnya. Nah, seperti sudah teman-teman ketahui bahwa sholat 5 waktu itu ada 5. Yang pertama, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Semuanya sama sholat, hanya yang membedakannya adalah niat dan jumlah rakaatnya. Sedangkan untuk gerakan dan bacaannya sama. Oke, perhatikan mengenai urutan bacaan sholat berikut ini. Untuk urutan yang pertama yaitu adalah bacaan niat. Oke, teman-teman, letak niat itu ada di dalam hati. Nah, bisa saja ketika kita melafalkan niat sholat, bisa kita lafalkan, ucapkan di dalam hati, ataupun kita lafalkan dengan suara yang sangat kecil. Nah, bacaan niat ini harus sesuai dengan waktu sholatnya. Misal, sholat subuh. Nah, niat yang dibaca pun harus sholat subuh. Oke, di sini Miss Putri akan memberikan contoh bagaimana membaca bacaan atau melafalkan bacaan niatnya. Nah, niat yang dibaca untuk kali ini adalah niat sholat subuh. Usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Oke, itu adalah bacaan dari niat sholat subuh. Jika teman-teman menjadi seorang imam,
maka setelah kata adaan ditambahkan kata imaman. Nah, jika teman-teman menjadi makmum, maka setelah kata adaan ditambahkan kata makmuman. Contohnya seperti ini, jika teman-teman menjadi seorang imam. Usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Itu contoh niat sholat subuh jika teman-teman menjadi seorang imam. Nah, sekarang Miss Putri akan memberikan contoh pelafalan niat sholat subuh jika teman-teman menjadi seorang makmun. Usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu dia tadi contoh pelafalan bacaan niat sholat, yaitu yang tadi dilafalkan, dicontohkan adalah niat sholat subuh. Untuk bacaan yang kedua dan yang ketiga, yaitu bacaan takbiratul ihram. Adapun bacaan takbiratul ihram atau bunyi dari bacaan takbiratul ihram itu adalah Allahu Akbar. Nah, teman-teman mengucapkan kalimat Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan teman-teman disimpan di bawah telinga. Nah, untuk bacaan yang ketiga yang dibaca adalah doa iftitah. Nah, bacaan doa iftitah ini ada dua versi teman-teman. Nah, tapi teman-teman di sini biasanya menggunakan doa iftitah yang berbunyi seperti ini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu adalah bacaan doa iftitah. Jika teman-teman hafal doa iftitah lain, silahkan teman-teman baca sesuai dengan hafalan yang sudah teman-teman punya. Untuk bacaan setelah bacaan doa iftitah, selanjutnya adalah teman-teman bisa membaca bacaan surah Al-Fatihah seperti yang sudah teman-teman hafal. Nah, kita mulai membaca surah Al-Fatihah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, setelah teman-teman melafalkan surah Al-Fatihah, nah teman-teman dianjurkan untuk membaca satu surah pendek yang terdapat di Al-Quran. Misalnya yang terdapat di Juz 30. Bacaan selanjutnya yang bisa teman-teman baca yaitu adalah membaca bacaan ruku. Seperti apa bacaan ruku tersebut? Bunyinya seperti ini. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dibaca sebanyak 3 kali ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, itu dia tadi bacaan ruku. Sekembalinya teman-teman dari ruku, kemudian teman-teman harus membaca bacaan tasmik. Bunyinya seperti ini. Sami Allahu liman hamidah. Setelah membaca tasmik, kemudian teman-teman
diharuskan untuk membaca bacaan doa iktidal. Bunyinya seperti ini. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'. Setelah doa iktidal, bacaan selanjutnya yang harus teman-teman baca ketika sholat yaitu bacaan doa sujud. Nah, lantas bagaimana bacaan doa sujud? Doa sujud ini kita baca sebanyak 3 kali. Bunyinya seperti ini ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bacaan setelah doa sujud, bacaan yang harus teman-teman baca ketika di dalam sholat yaitu membaca doa duduk di antara 2 sujud. Bacaannya seperti ini ya teman-teman ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, selanjutnya bacaan yang dibaca ketika teman-teman sudah membaca doa duduk di antara 2 sujud, selanjutnya yaitu teman-teman harus membaca bacaan tasyahud awal terlebih dahulu. Oke, bacaannya seperti ini ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah teman-teman selesai membaca bacaan tasyahud awal, kemudian teman-teman melanjutkan dengan membaca bacaan tasyahud akhir. Nah, perlu teman-teman ketahui, bacaan tasyahud akhir ini sama dengan bacaan tasyahud awal. Akan tetapi, pada tasyahud akhir ini, teman-teman menambahkan bacaan sholawat di dalamnya. Nah, berikut adalah bacaan sholawat yang terdapat pada bacaan tasyahud akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Dan bacaan yang terakhir setelah teman-teman membaca dan selesai membaca tasyahud awal dan tasyahud akhir, kemudian teman-teman akhiri bacaan sholat tersebut dengan mengucap bacaan salam. Salam artinya keselamatan atau kesejahteraan. Adapun bunyi bacaan salam yaitu sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullah. Ketika teman-teman membacakan bacaan salam, nah, bacaan ini dibacakan sambil teman-teman menengok ke kanan terlebih dahulu. Setelah selesai menengok ke arah kanan, sambil melihat bahu teman-teman, kemudian teman-teman lanjutkan dengan menoleh ke arah kiri, sambil membaca bacaan yang sama. Nah, itulah tadi beberapa bacaan yang harus teman-teman baca ketika sholat, dari mulai diawali dengan membaca takbir dan diakhiri dengan bacaan salam. Nah, bacaan tersebut harus teman-teman baca berurutan.
Jangan sampai terbalik urutannya, ataupun jangan sampai ada yang tertinggal. Jika teman-teman ada yang lupa dari bacaan-bacaan yang tadi sudah kita pelajari, artinya teman-teman harus mengulang sholatnya dari awal. Atau teman-teman bisa melakukan sujud sahwi. Nah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai tentang bacaan-bacaan yang harus teman-teman baca di dalam sholat. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah hafal urutan dari bacaan-bacaan sholat tersebut? Nah, Miss Putri harap teman-teman dapat menerapkan dan membiasakan diri untuk selalu membaca bacaan sholat tersebut ketika teman-teman sholat dalam 5 waktu secara baik dan benar. Oke, teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan? Ya, mudah-mudahan teman-teman sudah dapat memahami semua pelajaran atau materi yang sudah kita pelajari. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Miss Putri cukupkan dan Miss Putri akhiri. Yuk kita sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman sudah bekerja sama dengan baik dengan menyimak video pembelajaran dari awal sampai akhir dengan baik. Nah, Miss Putri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.